Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMK Asrindo Kota Tegal. Kompetensi keahlian TKJ, multimedia, akuntansi keuangan lembaga, teknik kendaraan ringan otomotif, kelas 10, 11, dan kelas 12. Baik, untuk kali ini akan coba saya bahas terkait panduan penyiapan peserta didik di SMK pada masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini harapannya nanti ke depan kalian bisa mematuhi panduan ini. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, dimulai ketika sebelum kalian berangkat ke sekolah. Ya. Yang pertama, pastikan kalian dalam kondisi sehat. Jika batuk, pilek, demam, maka kalian harus tetap tinggal di rumah. Nah, tapi kalian harus tetap mengirimkan izin ke wali kelas masing-masing, ya, tetap izin baik melalui surat maupun melalui WhatsApp di grup atau WhatsApp pribadi. Oke, selanjutnya membawa perlengkapan atau peralatan pribadi, baik peralatan sholat, peralatan makan, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, hindari memakai aksesoris yang berlebihan seperti jam tangan atau perhiasan yang lain. Selanjutnya, simpanlah handphone atau HP di dalam tas atau kantong HP, kantong celana, ya. Kantong baju atau kantong celana. Yang terakhir, tetap gunakan masker dan pastikan masker menutup mulut dan hidung. Tidak terdapat celah. Seperti itu langkah-langkah kalian sebelum berangkat ke sekolah. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah perjalanan ke dan dari sekolah. Artinya perjalanan mau pulang dan mau berangkat ke sekolah. Yang pertama, jika menggunakan transportasi umum atau antar jemput, ya, misalkan menggunakan angkot atau antar jemput orang tua. Ya, yang pertama, kalian tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Misalkan di angkot, kalian tetap menjaga jarak. Kemudian, hindari menyentuh permukaan benda-benda atau tidak menyentuh wajah atau hidung, mata, dan mulut. Gunakan tisu bersih jika perlu. Selanjutnya, menerapkan etika ketika batuk dan bersin. Seperti itu. Untuk selanjutnya, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Jadi disarankan kalian membawa hand sanitizer. Jadi setelah turun dari angkot, kalian membersihkan tangan. Selanjutnya, bagi peserta didik SMK yang menggunakan kendaraan pribadi, misalkan kalian menggunakan motor pribadi. Yang pertama, tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Yang kedua, hindari menyentuh permukaan benda-benda atau tidak menyentuh wajah, hidung, mata, dan mulut. Gunakan tisu bersih jika perlu. Selanjutnya, menerapkan etika ketika batuk dan bersin. Selanjutnya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ini wajib, ya. Kemudian membawa kelengkapan seperti surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK. Selanjutnya, memperhatikan keselamatan ketika berkendara. Nah, ini adalah prosedur yang harus kalian patuhi ketika mau berangkat dan sudah pulang atau pulang dari sekolah. Perjalanan ke dan dari sekolah. Oke, untuk selanjutnya adalah etika atau langkah-langkah sebelum masuk pintu gerbang sekolah. Yang pertama, peserta didik yang diantar, pengantaran dilakukan sampai di lokasi yang telah ditentukan. Berarti hanya sampai pada depan gerbang SMK Asrindo. Pengantar hanya berhenti di depan pintu gerbang. Tidak ikut masuk. Kemudian, siswa yang hendak masuk ke lingkungan sekolah, yang pertama harus mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh,
gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Jika sudah, kalian sudah masuk ke dalam lingkungan SMK, selanjutnya melakukan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir yang sudah disediakan di depan halaman SMK Astrindo. Kemudian, tamu yang berasal dari luar, warga sekolah wajib mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Itu prosedur sebelum masuk ke pintu gerbang sekolah. Untuk selanjutnya yaitu ketika masuk dan keluar di lingkungan sekolah. Sama ya, mengikuti pemeriksaan seperti suhu tubuh dan gejala-gejala batuk, pilek, dan sebagainya. Tetap mencuci tangan dan pakai sabun air mengalir. Nah, di sini untuk yang berada di lantai 2 dan lantai 3 perlu diketahui bahwa tangga naik ke lantai 2 dan ketiga itu berada di tangga tengah di sebelah ruang BPPK, dan tangga yang turun itu di tangga sebelah barat. Seperti itu. Jadi pastikan akses keluar dan masuk kalian sesuai prosedur yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu prosedur selama kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, pastikan kalian menggunakan alat belajar atau alat musik atau alat makan atau alat minum pribadi. Kemudian menempati meja yang telah ditetapkan. Kemudian menggunakan masker dan tetap menjaga jarak aman. Selanjutnya, melakukan pengamatan kesehatan warga sekolah. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus mengikuti protokol kesehatan dalam satuan pendidikan. Ini tugas untuk kita guru, petugas UKS, satpam, dan tenaga keamanan, yaitu memantau dan melakukan pengawasan terhadap penyimpangan. Jika ditemukan penyimpangan dan pelanggaran, petugas menegur secara langsung dan memberikan sanksi yang mendidik. Gitu ya. Jadi di dalam ruangan kalian juga memakai masker. Kemudian ruangan akan kita setting sudah sesuai dengan jarak 1,5 meter per siswa. Jadi pastikan kalian mematuhinya. Kemudian ini adalah prosedur ketika peserta didik atau kalian belajar di ruang praktek. Yang pertama, pastikan sama ya, menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Selesai melakukan KBM, juga tetap jaga jarak. Dalam meninggalkan ruang praktek, juga berjalan dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Itu adalah prosedur ketika kita di ruang praktek. Untuk selanjutnya, prosedur ketika kita bekerja di industri. Sama ya. Kita pakai masker, jaga jarak. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kegiatan atau prosedur setelah selesai belajar mengajar. Ya, setelah kalian selesai KBM, langkah-langkahnya yang pertama, perhatikan higien. Jadi tetap menggunakan masker dan pulang tetap cuci tangan pakai sabun bersih ya dengan air yang mengalir. Tetap jaga jarak. Ketika kalian keluar ruangan, ingat tangga turun di lantai 2 dan 3 itu ada di tangga barat. Nah, pastikan kalian jaga jarak antar teman kalian dalam turun dan dalam perjalanan mau keluar ke sekolah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ketika melakukan ibadah di lingkungan sekolah, pastikan kalian menggunakan perlengkapan ibadah pribadi. Kemudian, menggunakan masker dan menetapkan jarak aman minimal 1,5 meter. Kemudian, selesai melakukan ibadah, tetap jaga jarak, tetap pakai masker dan cuci tangan dengan sabun. Itu ketika kita melakukan ibadah. Selanjutnya, langkah saat
kita pulang dari sekolah dan sampai di rumah. Ini kalian sampai di rumah. Nah, yang pertama, jika kalian atau warga sekolah mengalami gejala umum seperti suhu tubuh lebih dari 37 atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas setelah kembali dari sekolah, maka kalian diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan sekolah untuk segera ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya pastikan jika kalian menggunakan masker sekali pakai, pastikan segera buang masker di tempat sampah. Cuci tangan setelah melepas masker. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa dari luar ruangan dan melakukan disinfektan. Membiasakan diri setelah pulang untuk mandi ya, dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga atau orang lain di dalam rumah. Segera melakukan cuci pakaian, masker misalkan masker yang bisa dicuci atau kain-kain yang sedang digunakan. Tetap lakukan pola hidup sehat, khususnya cuci tangan ya, pakai sabun dengan air yang mengalir. Jadi kebiasaan cuci tangan itu kalian harus sesering mungkin dilakukan. Tidak hanya di sekolah saja, tapi di luar sekolah juga ketika beraktivitas, kalian juga harus selalu nyuci tangan. Seperti itu. Nah, berikut akan coba kita jelaskan untuk cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basuh tangan dengan air terlebih dahulu. Kemudian, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi permukaan tangan. Yang ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya. Langkah selanjutnya, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dan posisi tautan. Yang keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Yang ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Gosok tangan yang bersabun, kemudian bersihkan dengan air yang mengalir. Keringkan dengan tangan atau lap sekali pakai. Itu adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kalian patuhi untuk protokol-protokol kesehatan yang sudah kita susun. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.